Hari ini kita akan mencoba memahami bagaimana menutup sebuah khotbah yang mengajak jemaat untuk merespon pada sebuah pertobatan, pengharapan, dan iman. Menutup khotbah dengan mengajak jemaat meresponi adalah sebuah bentuk penutup yang menyentuh hati, bahkan dia akan menggerakkan kehendak. Inilah yang disebut seperti transformasi hati dan pikiran. Ini bukan sekedar untuk menyampaikan informasi, tetapi mengundang jemaat untuk bertindak. Di dalam pertobatan, atau di dalam iman, di dalam sebuah pengharapan. Nah, sebagai tanggapan dari firman Tuhan yang telah kita sampaikan. Nah, bagaimana cara menutup khotbah dengan mengajak jemaat untuk meresponi sebuah pertobatan, iman, atau bahkan pengharapan? Yang pertama, tegaskan kebenaran inti dari khotbah kita. Sebutkan kembali pesan utama, ide pokok secara singkat. Ini akan menjadi dasar ajakan kita untuk membawa jemaat kepada sebuah respon yang akan kita bawa. Apakah respon itu berbicara mengenai pertobatan? Apakah respon itu berbicara mengenai iman? Apakah respon itu mengajak tentang sebuah panggilan kehidupan? Bahkan kepada sebuah pengharapan. Tegaskan kembali. Nah, sebagai contoh misalnya, kita telah melihat hal hari ini bahwa kasih Allah tidak pernah gagal. Bahkan ketika gagal, ia selalu membawa kita kembali kepada panggilan kasih Allah itu. Nah, contoh itu adalah pesan utama yang kita sampaikan. Itu kita ulangi lagi untuk mengajak jemaat meresponi bagaimana kasih Allah itu tidak pernah meninggalkan kita, bahkan ketika kita gagal sekalipun. Yang kedua, selain kita ingin menegaskan kebenaran inti, ajak jemaat untuk meresponi panggilan itu secara pribadi. Gunakan bahasa-bahasa yang bersifat personal. Arahkan jemaat untuk merespon dengan iman. Ayo kita kembali dan percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kalau itu bicara soal pengharapan, mari kita mengandalkan janji Tuhan. Kalau itu berbicara soal pertobatan, ajak mereka untuk menyadari dosa, mengakui dosa, dan berbalik daripada dosa itu. Sebagai contoh misalnya, apa yang kamu lakukan dengan kasih yang seperti ini? Ayo kita kembali kepada Tuhan. Contoh lain, hari ini, adakah yang perlu kamu serahkan kepada Tuhan sebagai bentuk dari engkau ingin kembali kepada Dia? Yang ketiga, misalnya, Tuhan sedang mengetuk hati kita. Ayo, adakah engkau ingin membuka hati itu untuk Tuhan kembali masuk di dalam hidup? Nah, hal-hal seperti itu akan mengajak jemaat untuk meresponi panggilan-panggilan itu secara pribadi. Yang ketiga, sampaikan dengan nada pengharapan, bukan sebuah nada tekanan. Respon jemaat harus dibangkitkan oleh karena kasih karunia, bukan sekedar rasa bersalah. Sebagai contoh, Tuhan tidak menunggu kita sempurna. Dia menunggu kita untuk kembali. Jangan tunda. Hari ini adalah hari keselamatan bagi kita, bagi Anda, dan bagi kita semua. Nah, kata-kata seperti itu adalah membangkitkan kasih karunia. Dibanding kalau kita berkata, ayo kamu yang bertobat, kembali. Kamu yang sudah berzina, kembali. Kamu. Itu akan merasakan sebuah salah di dalam hal berkomunikasi. Kita, seorang pengkhotbah, hanya ingin menyampaikan sebuah ajakan kepada mereka. Arahkan kepada sebuah keheningan di dalam sebuah
doa. Setelah ajakan respon, beri waktu ruang untuk jemaat untuk merenung kembali dan berdoa. Bisa diakhiri dengan doa penutup. Mari kita mulai menundukkan kepala sebagai bukti bahwa ini adalah kerendahan hati kita. Ini adalah bukti bahwa kita ingin berserah kepada Dia. Dan jika hari ini Tuhan ingin berbicara kepada Anda, tanggapi dengan berkata, "Aku mau ya Tuhan." Saudara arahkan di dalam sebuah keheningan di dalam hati dan biarkan setiap jemaat mulai merespon tentang kebaikan, kasih setia Tuhan, panggilan yang Tuhan ajak. Dan kita terus berbicara mengenai sebuah ajakan tentang kasih Tuhan yang selalu cukup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, contoh penutup yang berbasis kepada respon. Misalnya, kita sedang berbicara kepada pertobatan, misalnya. Mungkin kita bisa berkata seperti ini. Mungkin selama ini engkau berjalan jauh dari Tuhan. Tapi hari ini, suara firman memanggilmu kembali. Jangan tunda. Tuhan tidak mencari yang sempurna. Ia mencari orang yang mau datang kepada Dia. Ambil langkah pertama pada hari ini. Kembali kepada Tuhan. Nah, ketika kita misalnya ingin berbicara mengenai iman, mungkin kita bisa berkata seperti demikian. Mungkin kamu sedang, mungkin kita semua sedang ada di tengah badai. Tapi hari ini kita telah mendengar bahwa Yesus itu tidak tertidur. Dia tetap Tuhan. Percayalah, iman bukan berarti semua menjadi mudah. Tetapi berarti kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kita. Misalnya kita sudah menutup tentang pertobatan, pengharapan. Mungkin kita bisa berkata apapun yang kita alami hari ini. Satu hal pasti, harapan dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan kita. Jangan biarkan luka masa lalu kita menutup cahaya masa depan. Pegang janji Tuhan. Dia setia, bahkan ketika kita tidak kuat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, nada yang saya berikan itu menunjukkan tentang sebuah nada yang halus tetapi tegas. Jangan takut untuk kita mulai hening sejenak sebelum doa penutup. Dan kita bisa mengajak jemaat untuk meresponi, misalnya dengan bahasa-bahasa tubuh yang kita lakukan. Menundukkan kepala, mengangkat tangan, taruh tangan di dada. Itu akan membawa kita kepada sebuah kemungkinan-kemungkinan, pola-pola di mana kita semakin hari, semakin merespon di dalam setiap perkataan Tuhan. Itulah penutup di mana kita bisa menggunakannya sebagai respon panggilan untuk jemaat atau audiens itu menyadari tentang apa yang akan kita lakukan, apa yang harusnya kita kerjakan setelah firman Tuhan itu selesai. Kiranya respon-respon tadi bisa membantu kita membuka mata pikiran kita supaya kita menutup khotbah kita dengan baik, dengan sempurna. Bukan hanya menutup, tetapi mengajak jemaat meresponi firman yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan dan menyampaikannya kepada jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita.